Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa lebih baik satu hari berdiam di pelataran Tuhan daripada di tempat lain. Oleh karena itu, mari pagi ini arahkan hati kita, persiapkan syukur kita, sembah kita kepada Tuhan, dan mari menghampiri Tuhan pagi ini. Bawa segenap sembahmu, bawa segenap hatimu. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Menikmati hadirmu dalam hidup kami. Kami sembah, kami puja. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang Kau Tuhan yang selalu mengasihi setiap kami. Kami bawa rindu kami, kepadamu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Biar segala keagungan, biar segala kehormatan, kejayaan, kedahsyatanmu, puji-puji-pujian syukur hanya bagimu. Ku mau terus berdiam dekat Engkau Tuhan, menikmati kemuliaan-Mu, menikmati kasih-Mu, penyertaan-Mu, Oh yang selalu ada bersetiap kami. Setiap kami Tuhan pagi ini menghampiri-Mu, datang menyembah-Mu, datang memuji-Mu, Yesus. Oh lebih baik berada di dekat-Mu daripada berada di tempat yang memuji-Mu,
selalu kami rindukan Tuhan. Oleh karena itu pagi ini kami datang kepada-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam firman-Mu. Satu hal yang ku menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu. Kami bawa rindu kami bawa hidup kami berdiam datang ke hadirat-Mu.
nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu namamu besar dan layak dipuji. nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and we bless I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises. I sing praises to your name, Oh Lord, praise to Mari dengan segenap hatimu pujian bagimu Tuhan. ini pujian kami Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sungguh indah Kau Tuhan. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang manis, Kau Allah yang
selalu mengasihi kami. Sungguh baik Engkau Tuhan, Kau sumber penghiburan, Kau sumber kekuatan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu. Sumber kekuatan kami Tuhan, sumber kekuatan, Kau sumber perlindungan, sumber perlindungan, Kau sumber penghiburan, sumber penghiburan, sumber pertolongan, sumber pertolongan, sumber kekuatan. Sumber kekuatan kita, mari nyatakan lebih lagi, sumber
menjadi sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau yang menjadi sumber pertolongan kami, sumber penghiburan kami. Oleh karena itu tiada nama lain, tiada pribadi yang lain yang layak untuk kami andalkan selain Engkau Tuhan. Oleh karena itu pagi ini kami membawa semua yang menjadi isi hati kami, pergumulan kami hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menjawab segala doa pergumulan hidup kami, karena Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang dahsyat. Oleh karena itu ini doa kami Tuhan, kami naikkan kehadiran Allah yang dahsyat. Setiap kami Bapa, kami bersyukur Engkau sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu saja Tuhan dalam hidup kami. Tuhan saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan, kami bersepakat. Khususnya Tuhan kami berdoa untuk generasi muda Tuhan yang ada di Efrata. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kami juga berdoa untuk generasi muda Tuhan, khususnya youth Tuhan, teens yang ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pengurus yang ada. Tuhan Engkau tambah-tambahkan hikmat, hati yang mengasihi, semakin mengasihi Engkau, semakin mengasihi jiwa-jiwa yang kami boleh layani Tuhan. Tuhan kami rindu Tuhan ada tua yang terjadi. Kami rindu Tuhan semakin hari Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh Tuhan ada Tuhan di tengah-tengah setiap kami. Kami rindu Tuhan setiap anak-anak muda, setiap anak-anak kecil ini Tuhan boleh semakin hari Tuhan semakin banyak yang datang Tuhan untuk beribadah. Mereka boleh bertumbuh Tuhan menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan ketika anak-anak kecil ini Tuhan boleh semakin besar Tuhan, mereka boleh menjadi orang-orang yang hebat, mereka boleh menjadi orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, hidup berkenan dan juga Tuhan menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Juga untuk anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan, di masa muda ini Tuhan, pakai setiap mereka Tuhan untuk jadi saluran berkat di mana mereka berada. Pakai setiap mereka Tuhan untuk terus berjalan di dalam track-Mu Tuhan, supaya Tuhan di masa muda ini Tuhan menjadi masa yang indah Tuhan, menjadi masa yang penuh dengan proses. Tapi Tuhan anak-anak muda ini Tuhan tidak mengikuti dengan perkembangan zaman yang mungkin Tuhan dunia ini tarik Tuhan. Biarkan Tuhan anak-anak muda di tempat ini Tuhan semakin mengasihi Engkau, menjadi anak muda yang takut akan Engkau, yang tidak mengikuti Tuhan arus dunia yang jahat ini Tuhan, tapi menjadi berkat, menjadi dampak buat sekeliling mereka, buat keluarga mereka Tuhan, buat dimanapun sekolah mereka, kampus mereka Tuhan, Engkau pakai Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami bawa doa kami Tuhan, setiap kerinduan kami sungguh melihat anak-anak kecil ini menjadi suatu bibit yang baik, sampai mereka tumbuh Tuhan menjadi ada anak di teens, di youth Tuhan, sampai mereka nanti boleh berkeluarga Tuhan, mereka menjadi anak hidup yang takut akan Engkau, memiliki nilai, memiliki visi yang hidup takut akan Tuhan. Sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai setiap para pelayan Tuhan, Tuhan juga pakai untuk membawa firman Tuhan. Biar Tuhan apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk setiap kami. Kami mau duduk diam mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Biarkan Tuhan hati kami siap untuk ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi saat pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali sama-sama kita belajar akan firman Tuhan. Puji Tuhan, di pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul yaitu tentang hidup yang produktif. Nah, kita akan melihat apa arti dari produktif.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktif adalah kemampuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan atau mencapai tujuan tertentu dengan cara yang efisien. Efisien maksudnya di sini adalah melakukan segala sesuatu secara benar, tepat, dan akurat. Kemampuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan artinya kita punya kapasitas di dalam diri kita menuju kepada apa yang ingin kita capai dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, dengan cara yang akurat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama saya menjadi seorang pelayan Tuhan, saya banyak bergelut dalam dunia pelayanan dengan berbagai macam kegiatan di dalamnya. Banyak berjumpa dengan orang-orang yang seiman. Jika sudah seiman, maka dalam pembicaraan tentunya lebih erat, lebih dekat, dan lebih dalam, saling mengetahui satu sama lain. Karena seiman, tentunya pembicaraan itu terarah pada dunia pelayanan. Dan tentang pelayanan saya sering bertanya kepada lawan bicara, pelayanan apa yang dilakukan di gereja lokal? Dan akan ada bermacam-macam jawaban. Dan yang paling saya tunggu adalah dalam dunia pelayanan di bidang musik, karena saya adalah seorang musisi. Nah, jikalau saya bertemu dengan orang yang masih usia sebaya dengan saya atau yang lebih muda, kami akan antusias bersoal jawab tentang pelayanan tersebut. Saya bertanya lagi, apakah masih aktif pelayanan atau sudah tidak lagi? Dan mereka yang masih muda berkata bahwa mereka masih aktif pelayanan di gereja lokal, bahkan di gereja-gereja lain yang membutuhkan. Tetapi kalau saya bertanya dan mendapat jawaban dari orang yang mungkin usia di atas saya atau terbilang senior, jawabannya akan beda. Rata-ratanya akan berkata bahwa dulu saya masih muda aktif pelayanan, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Apalagi dalam dunia musik, diberikan kesempatan kepada yang muda-muda untuk melayani. Nah, pertanyaan buat kita, apakah jawaban seperti itu benar atau tidak? Ada benarnya, ada pula salahnya. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Keluaran 3 ayat 10. Dikatakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, dalam firman Tuhan ini, Musa sewaktu belum bertemu dengan Tuhan, dia sudah berada di tanah Mesir. Dia hidup di Mesir dan dalam didikan Mesir. Selama berapa lama, saudara? Selama 40 tahun. Setelah 40 tahun di Mesir, dia mendapatkan panggilan iman, yaitu bahwa dia merasa atau dia berpikiran bahwa dia adalah orang Ibrani, orang Israel. Dan di situ dia mengambil tindakan iman secara pribadi untuk menolong orang-orang sebangsanya. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh orang Mesir yang waktu itu sedang menganiaya orang Israel. Sehingga dalam perjalanan peristiwa itu, perbuatannya diketahui oleh orang sebangsanya.
sehingga menyebabkan dia ketakutan. Akhirnya pergi meninggalkan Mesir menuju ke tanah Midian. Di sana dia berjumpa dengan mertuanya nanti, yaitu Yitro, yang anaknya adalah Sipora, di mana Musa mengambil Sipora menjadi istrinya. Nah saudara, Musa berada di Mesir 40 tahun dan dia pergi kemudian juga selama 40 tahun. Jadi total semua usia Musa di Mesir dan di Midian dijumlahkan menjadi 80 tahun. Dan saat 80 tahun itulah Allah memanggil dia dalam penampakan. Pertanyaan buat kita, apakah Tuhan salah memanggil Musa menjadi hambanya? Karena secara usia Musa sudah tidak lagi produktif, bukan anak yang orang yang masih muda, tetapi sudah usia kakek. Secara manusia aktivitas seorang kakek itu sangat terbatas. Jangankan masalah dari luar, dari dalam dirinya saja sudah sangat menyusahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun apa yang terjadi dengan Musa saat panggilan Tuhan datang kepada dia? Sebagai manusia, Musa juga memiliki unsur kemanusiaan itu dalam menanggapi panggilan Tuhan. Yaitu dalam Keluaran 3 ayat 11 dikatakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa mempunyai alasan bahwa siapakah aku ini Tuhan? Wajar saja, dia adalah seorang yang melarikan diri. Bisa dibilang orang yang tidak benar bagi bangsa Mesir. Ditambah lagi dia sudah usia yang tidak muda lagi. Disitulah Musa berkata, siapakah aku ini? Dan juga dikatakan dalam Keluaran 3 ayat 13, dikatakan dalam firman Tuhan, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Di sini Musa mau menyampaikan bahwa aku tidak mempunyai pengetahuan untuk melakukan seperti yang engkau inginkan di dalam kehidupanku. Walaupun Musa mendapat didikan yang baik di Mesir, pastinya didikan Mesir itu bukan seperti didikan orang Ibrani atau bangsa Israel. Pasti ada perbedaan di dalamnya, sehingga Musa merasa terbatas akan hal pengetahuan tentang Tuhan. Dan juga Musa merasa pesimis. Di dalam Keluaran 4 ayat 1 dikatakan, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadaku. Jadi Musa sudah berpikir ke depan apa yang akan terjadi, walaupun itu belum terjadi. Dan pemikiran ke depannya itu adalah pemikiran yang merendahkan dirinya. Tidak mungkin dia bisa melakukan hal itu. Nah, kadang alasan-alasan Musa ini juga terjadi di dalam setiap
pribadi hidup kita. Saat Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, saat Tuhan menggerakkan kita untuk melayani Dia, pasti secara manusia ada alasan-alasan yang menarik kita untuk tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin kita juga berkata seperti Musa, siapa sih aku ini Tuhan? Kita berkata aku tidak punya pengetahuan, atau kita pesimis terhadap panggilan Tuhan, bahwa tidak mungkin aku seperti ini bisa melakukan sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita harus sadari bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu itu pasti bisa. Di dalam Tuhan produktif atau tidak seseorang itu jangan diukur dengan cara pandangan dunia. Sebab pekerjaan Tuhan bukan manusia yang menggenapi, tetapi Tuhan yang menggenapi di dalam kehidupan kita. Dalam Keluaran 3 ayat 12, Keluaran 3 ayat 12, saat Tuhan mengutus Musa, Tuhan tidak berkata, seberapa kekuatanmu Musa, seberapa kepandaianmu, tetapi Tuhan yang memanggil Musa, Tuhanlah yang akan menyertai kita. Yang perlu kita lakukan adalah beriman sepenuhnya kepada panggilan Tuhan, yakin bahwa Tuhan yang memanggil kita, Dia tidak akan melepaskan kita, Dia tidak akan membiarkan kita sendirian pergi melakukan apa yang ditugaskan itu. Sebab Tuhan tahu siapa yang didapatkannya. Dia tidak mencari apa yang tidak ada pada kita. Seperti dalam Keluaran 4 ayat 2 sampai 4 dikatakan, Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa, apakah yang di tanganmu? Tuhan tidak berkata apa yang ada di rumahmu, berapa banyak yang ada di rekeningmu, tetapi Tuhan bertanya apa yang ada padamu. Jawab Musa hanyalah tongkat. Dan apa yang terjadi lewat tongkat tersebut? Tuhan melakukan banyak mujizat dengan menghancurkan semua Allah Mesir, dan akhirnya membawa umat Israel keluar dari perbudakan. Terjadi peperangan spiritual karena 10 tulah menunjukkan kepada 10 Allah, 10 dewa orang Mesir. Karena Mesir banyak sekali punya Allah, banyak sekali memiliki sesembahan. Jadi lewat tongkat Tuhan bekerja sedemikian rupa, mampu menghancurkan musuh-musuh umat Tuhan, mampu menghancurkan segala penghulu-penghulu yang bukan berasal dari Tuhan. Itu bukan karena kekuatan Musa. Kalau kita melihat Musa tidak memiliki apa-apa selain tongkat di tangannya, dan dari tongkat itu Tuhan bekerja sedemikian rupa dan melakukan banyak hal yang mustahil bagi manusia. Jadi segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang mengagumkan, itu bukan karena kehebatan manusia, tetapi kuasa Tuhan yang bekerja. Musa bukanlah siapa-siapa jika tidak ada Tuhan bersama dengan dia.
Musa seperti kita, orang biasa. Tapi karena Tuhan ada bersama dengan dia, maka perbuatan-perbuatan yang ajaib itu terjadi. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Hanya melekat pada Kristus, hanya menempel pada Kristus, maka segala sesuatu yang baik itu dapat kita lakukan. Jikalau kita tidak menempel, kita tidak dekat pada Tuhan, kita tidak mungkin bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Saya memberikan ilustrasi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah bulan memiliki cahaya? Tentu tidak. Dia hanya memantulkan cahaya sehingga cahaya itu menerangi bumi. Dan cahaya itu datangnya dari sinar matahari. Demikian juga kita ini adalah manusia-manusia gelap. Bukan gelap kulitnya ya, gelap perbuatannya. Segala sesuatu yang kita lakukan semuanya dosa kalau tidak ada Kristus di dalam diri kita. Seperti bulan, gelap gulita. Tetapi mengapa bulan dapat mencahayai atau dapat bersinar menerangi bumi? Karena ada matahari yang meneranginya. Itulah kehidupan kita. Saat Kristus menempel ada di dalam kehidupan kita, maka kita mampu dan bisa menerangi dunia ini. Jadi jangan ada yang berbangga diri jika dapat melakukan sesuatu yang baik. Jangan ada yang menyombongkan, meninggikan diri, apalagi sampai merendahkan orang lain karena kehebatannya. Karena semua itu berasal daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat kisah Musa ini, lewat cerita Musa ini, sekarang kita mengerti, kita tahu bahwa tidak ada kriteria khusus untuk kita dapat melayani Tuhan. Banyak cara saudara dapat melayani Tuhan. Bisa di gereja ini atau bisa di luar gereja. Bisa di atas mimbar atau bisa di halaman gereja. Bisa di tempat umum ataupun bisa di dalam kamar sekalipun. Saat ini gereja kita sedang mengadakan doa puasa 40 hari. Kesempatan umat Tuhan, jemaat Efrata melayani Tuhan lewat apa? Lewat doa puasa, mendoakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mendoakan hamba-hamba Tuhan yang giat siang malam memikirkan pekerjaan Tuhan, melayani jemaat Tuhan dalam segala keadaan. Karena tidak ada manusia yang kuat, tidak ada manusia yang sempurna. Jikalau tanpa penyertaan Tuhan, maka semuanya itu akan hancur. Kesempatan kita membangkitkan iman kita, kita mengubah karakter hidup kita. Ini waktunya kita merendahkan diri. Kita datang pada Tuhan berkata bahwa Tuhan, kami tidak mampu tanpa penyertaan. Tolong saya, ubah sikap hidup saya. Ingat saya bahwa saya hanyalah debu tanah yang tidak ada artinya. Tolong saya di dalam pelayanan saya, dalam keluarga saya, secara pribadi karakter hidup saya yang tidak benar. Tolong saya. Dengan iman kita datang pada Tuhan, maka Dia akan bertindak menolong kehidupan kita.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kita sudah mendengar bahwa tidak ada kata terlambat, kriteria khusus dalam melayani Tuhan, maka kita perlu mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Nah, kapan kita mulai menentukan waktu untuk melayani Tuhan? Yaitu saat kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu saat sekarang ini. Atau keputusan itu bisa diambil saat saudara mendengar kesaksian dari orang lain, atau melihat sendiri segala sesuatu terjadi di sekitar kita yang membuat kita terdorong untuk melakukan sesuatu untuk kebaikan. Maka itu kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Nah, jikalau berbicara tentang kesempatan, berarti ada satu kebaikan yang pasti kita alami. Tidak mungkin orang mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu yang merugikan dirinya. Mengapa harus sekarang? Karena waktu itu cepat berlalu. Seperti dalam Ayub 7 ayat 6-7 dikatakan, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Waktu cepat berlalu. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2025. Seperti di benak saya masih memikirkan ini masih tahun 2010 atau 2016. Tapi kenyataannya sekarang sudah 2025. Waktu cepat berlalu. Bisa saja saya yang berada di tempat ini tiba-tiba sudah tidak ada lagi. Tinggal kenangan bagi generasi berikutnya. Berikutnya adalah sikap kita dalam meresponi panggilan Tuhan. Bagaimana sikap kita dalam meresponi panggilan Tuhan? Yaitu kita aktif bertindak dengan tunduk, taat, dan setia. Ya. Kita jangan berdiam di tempat, namun ada tindakan nyata sesuai dengan panggilan pelayanan yang Tuhan minta dari kita. Jika Tuhan berbicara A, maka kita harus melakukan A. Jika Tuhan berbicara B, maka kita harus melakukan B. Jangan Tuhan berbicara A, kita melakukan B, C, dan seterusnya. Salah satu contoh adalah Yunus. Dalam Yunus 1 ayat 3, Yunus melarikan diri. Tuhan menyuruh dia pergi ke Niniwe, memberitakan kabar peringatan kepada kota itu agar bertobat dari segala perbuatan mereka yang jahat. Tetapi yang dilakukan Yunus adalah dia pergi ke tempat lain. Dia tidak ke Niniwe. Akhirnya apa? Tuhan tetap membalikkan dia ke Niniwe, namun dengan cara yang berbeda. Atau jangan seperti Ananias dan Safira dalam Kisah Para Rasul 5. Mereka digerakkan Tuhan untuk memberikan hartanya yang dijual, yaitu tanah, diberikan kepada Tuhan. Tapi mereka menahan berkat itu untuk kepentingan mereka. Rasul Petrus yang pada saat itu berkata bahwa kalian bukan saja mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Akibatnya apa? Akibatnya suami istri ini meninggal. Menjadi peringatan buat kita. Apa yang bukan berkat kita,
Janganlah kita sembunyi, janganlah kita ambil, janganlah kita simpan. Jangan sampai kita mendustai Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Bertobat dari hal-hal itu. Jangan juga sama seperti Yunus melarikan diri. Tidak mungkin kita dapat melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tuhan akan tetap membelokkan kita, namun dengan cara yang berbeda. Saya punya kesaksian Bapak Ibu, sewaktu Corona saya tetap pelayanan berjalan. Memang kondisi pada saat itu sangat sulit. Sebelum Corona lumayan banyak berkat Tuhan. Saya sudah buat program ini untuk keluarga saya. Dan saya sudah berpikir, udah malas ke gereja. Tapi di situ Tuhan pukul saya. Pas harinya itu saya sudah mulai bertindak. Pas Corona semuanya total berhenti. Nah dari situ saudara, sampai saya harus, karena uang yang tadinya untuk kami gunakan ini itu habis semua. Tuhan mengajarkan saya bahwa kamu tidak bisa lari dari panggilanku. Suatu saat saya sudah tidak ingat lagi kalau hari ini hari Minggu. Saya duduk di salah satu Alfamart atau Indomart gitu ya. Tiba-tiba di depan ini lalu lalang orang. Ini kemana? Oh, mereka ke gereja. Dari situ saya, dalam hati saya muncul, buat saya terharu. Seharusnya kamu tuh ada di gereja kok di sini. Saya langsung, cepat saya pulang daripada saya nangis di sini. Besoknya saya kedatangan tamu teman. Dia seorang pemusik juga, ngobrol, dia juga cerita. Kecewa dengan orang tuanya, kecewa dengan Tuhan. Akhirnya dia orang yang bertalenta. Tapi karena kekecewaan itu membuat dia untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Sampai-sampai dia ikuti kapal penangkap ikan itu ya. Nah, dia menceritakan kalau di tengah laut sana mereka menghadapi bahaya, yaitu kapal itu tidak resmi, jadi ada perdagangan gelap di dalamnya. Di situ dia juga ingat, seharusnya kamu tuh di gereja. Kok sama ya? Yaitu Tuhan begitu menyayangi, mengasihi anak-anaknya ya, yang seharusnya seperti ini, namun karena hal yang lain akhirnya seperti itu. Akhirnya puji Tuhan sekarang dia aktif pelayanan juga di gereja. Ayahnya seorang pendeta ya, lumayan terpandang juga di daerah Semarang. Nah Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, janganlah seperti Yunus, janganlah seperti Ananias dan Safira. Nah, saat saya pelayanan di salah satu gereja, saat Corona itu memang kondisi sulit. Dan 2 tahun menjelang, saya mendapatkan telepon salah satu jemaat yang saya pelayanan di gerejanya. Halo Pak Gerson, gimana kabarnya? Saya berkata, ya puji Tuhan baik. Terus dia bilang, apakah selama ini masih menerima berkat? Oh, berkat apa ya Bu? Oh, saya tetap kasih ya Pak Gerson. Bagi saya itu lumayan besar, tapi selama 2 tahun setengah mungkin, bahkan sampai selesai Corona saya tidak mendapatkannya. Ternyata mandeknya di pendeta setempat ya. Ya udah nggak apa-apa, biar itu bagi saya itu urusannya dengan Tuhan. Saya tetap bisa melakukan yang lain, walaupun murid saya tidak sebanyak yang sebelumnya. Tetapi masih puji Tuhan, Tuhan menolong saya. Ada saja berkat-berkat Tuhan dari ini tetap jalan terus. Jadi saat kita meresponi panggilan Tuhan,
kita harus aktif bertindak. Kita tunduk, taat, setia melakukan apa yang Tuhan mau. Yang berikutnya adalah sasaran pelayanan. Kemana sasaran pelayanan kita? Kepada dunia, kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan jangan lupa, yang terpenting, yang terutama yaitu kepada saudara seiman yang dikasihi Tuhan. Kita tidak tahu apa kondisi mereka, tapi kita bisa terdorong lewat tuntunan Tuhan. Kita bisa berdoa bagi mereka, kita bisa menolong mereka sesuai dengan kemampuan kita, dan kita juga bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Musa dipanggil ke Mesir bukan saja untuk orang Israel, tetapi juga untuk bangsa Mesir. Bangsa Mesir diutus Tuhan untuk memperingatkan mereka agar apa? Mereka dibinasakan Tuhan, karena Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Dan umat Tuhan diutus Musa untuk ke sana agar apa? Membawa umat Tuhan keluar dari perbudakan dan dapat menyembah Tuhan, dapat beribadah kepada Tuhan. Janganlah kita hidup sebagai orang-orang yang seperti bangsa Israel perbudakan dengan pekerjaan di rumah. Tetapi biarlah hari-hari ibadah yang sudah dijadwalkan, hari-hari ibadah yang sudah ditentukan dari gereja, kita bisa aktif berbondong-bondong bersama keluarga kita datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita akan naikkan pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Selama kita masih diberi kesempatan, maka marilah kita jadikan kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukanlah sesuatu yang gampang. Namun jika Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita akan dimudahkan untuk melakukan semua itu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, bahkan minggu yang baru yang Kau berikan pada kami. Kami percaya Immanuel, Tuhan akan selalu beserta, dan kami akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan ajaib. Kami yang lemah, kami yang tak berdaya, kami yang tidak sanggup, Tuhan akan menyanggupkan. Terima kasih Bapa, berkati semua yang sedang melayani hari ini, semua yang sudah terlibat. Tuhan memperhitungkan semuanya, khususnya hamba-Mu Pak Kirson. Tuhan tambah-tambahkan pengurapan dan kuasa-Mu untuk melayani. Berkati kami semuanya, kami masuki hari ini dengan sukacita. Kuasa-Mu menyertai kami dalam nama Yesus. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.